Halo Wak, thank you udah nonton dan klik video ini. Thank you juga untuk kalian yang udah subscribe, like, komen, dan juga share. Dan juga beropini di kolom komentar channel gue. Hopefully benar-benar bisa memberikan ruang untuk kita terus mengembangkan topik-topik dan juga berbagi cerita, saran, dan juga kritik di dunia pageant. Kok jadi formal gini ya? Kita ganti mode aja. Ubah. Oke, sesuai dengan thumbnail yang udah gue update, kita bakal ngebahas peluang dari Dinda Krysiela yang lagi bertanding nih bareng Matthew di ajang Malopolska Polandia atau Miss Supranational. Dan apakah tahun ini di tangan Dinda mahkota keranjang buah Malopolska itu akan dibawa pulang ke Indonesia? Ataukah adanya kutukan-kutukan yang berlaku di ajang Miss Supranational? Tapi kok nyambungnya ke kutukannya ya Wak ya? Gua mau cerita sedikit. Ternyata sebelum kita ngebahas jauh tentang peluang Dinda Krysiela, ada beberapa kutukan yang berlaku di Miss Supranational dan especially-nya ke wakil Indonesia. Dan apakah kutukan ini akan berlaku kepada Dinda Krysiela? Karena kita tahu sebelumnya ya Wak ya, bahwa Dinda adalah pemutus rantai kutukan di final Putri Indonesia yang sebelumnya punya stigma kalau pemenang dari Putri Indonesia sebelumnya penerusnya bakalan unplaced. Tapi ini dipatahkan total sama Dinda, dan gak hanya dipatahkan, kayak memang dilempar jauh-jauh itu kutukan sampai Dinda bisa nangkring di top 3 ya Wak ya. Langsung aja tanpa basa-basi lebih lama, kita masuk ke pembahasan di mana peluang Dinda dan kutukan apa yang terkandung dalam MS kali ini. Let's check it out. Lanjut. Oke, sebelum gua ngebahas masalah peluang dan mengapa alasan Dinda bakal memenangkan dari Crown Miss Supranational, kalian sadar nggak sih Wak, ternyata ada siklus terkutuk di ajang Miss Supranational khususnya untuk wakil Indonesia. Kita mulai dari tahun 2013, di mana Indonesia pertama kali debut melalui Chokis Krisnanda. Gua nggak tahu kenapa, apakah memang Chokis layak menjadi seorang pemenang, akan tetapi MS mempercayakan top 5 untuk Indonesia kala itu dan berhasil membanggakan The Firstly. Ya mungkin ini ada politikan juga biar menarik Indonesia untuk join ajang ke tahun berikutnya. Bagus sih politik yang dimainkan oleh MSO itu sendiri. Tapi berlanjut lagi ke tahun 2014, di mana kala itu ada Estelle Italiana atau Lily yang kala itu tuh unplaced di ajang Miss Supranational. Nggak tahu kenapa, apakah ini memang benar-benar real atau mungkin ada kata-kata tersembunyi di balik unplaced-nya Lily. I don't know why. Nah, di sini ternyata MSO kayak memberikan PHP tertinggi untuk Hayati Indonesia kala itu. Karena di tahun yang sama kita tuh kayak benar-benar mengharapkan award yang bagus banget, yaitu Lily mendapatkan Best National Costume. Tapi kala itu ada juga Hayati yang mungkin sempat kecewa karena Lily memutuskan rantai dan prestasi yang udah diraih oleh Chokis sebelumnya. Nah, di tahun 2015 Indonesia mengirimkan Gracia Amanda, dan dari pertama yang udah jatuh melalui Lily bangkit lagi melalui Gracia Amanda dengan masuk ke semifinalis. Setelah adanya semifinalis di Gracia Amanda di tahun 2016, ada Intan Aletrino yang prestasinya juga ikut menanjak naik nih ya, dimana Intan berhasil masuk ke dalam top 10 Miss Supranational tahun 2016. Dan di tahun 2017, MSO kayak memberikan PHP tertinggi seluruh Hayati dan juga YPI kala itu dengan mentoknya Nina di top 25 besar dan melalui jalur voting. Ya, kita nggak tahu apakah Nina memang nggak layak untuk maju ke tahapan selanjutnya karena memang ada beberapa faktor, atau mungkin ada pengaruh lain yang tanda kutipnya patut dipertanyakan. Tapi yang jelas ini adalah realita yang terjadi ketika di tahun 2018, nggak tahu kenapa MSO kayak bisa ngebaca situasi dari Hayati Hayatno seluruh Indonesia ya Wak ya, dimana ketika saat itu Nina benar-benar digadang-gadang bakal mendapatkan crown tapi hopeless banget. Nah, di tahun 2018 ketika Hayati membuli Wilda, dan sesaat itu MSO kayak ngebaca trik jitu dari perjalanan PL Indonesia. Di hype-nya lebih besar lagi, seakan-akan Wilda bisa membungkam mulut-mulut haters dan kayak seakan mau nunjukin kalau misalnya Wilda lebih pantas dibandingkan dengan Nina kala itu. Setelah prestasi dari Wilda, ternyata MSO juga ngebaca lagi trik dan situasi yang dirasakan oleh Hayati kala itu, dimana ada Jessica yang mungkin nggak terlalu difavoritkan kayak PL-PL sebelumnya ya Wak ya. Tapi dengan gampangnya MSO memberikan yang namanya top 5 kepada Jessica, karena memang selain Jessica juga layak ya Wak ya. Nah, di tahun 2020 ketika seorang Jihan dikirim dan ketika harapan
alasan PL seluruh Indonesia kayak menaruh seluruh seluruh cita-cita untuk mendapatkan itu crown keranjang buah, MSO mem-PHP skala besar dengan mentoknya Jihan di top 6. Sakit nggak sih? Sakit banget. Nggak tahu kenapa, gue feelingnya adalah ketika Dinda dikirim dan harapan PL yang mungkin agak malu-malu kucing untuk mengakui MSO, dan semoga ini nggak terjadi, dan ketika MSO memberikan banyak penghargaan kepada Dinda dan bahkan kayak ngerasa layak banget Dinda untuk mendapatkan crown dan juga digadang-gadang bakal berhasil dibandingkan dengan Jihan, takut-takutnya bakalan di PHP kembali. Semoga aja nggak. Nah, sekilas dari siklus yang udah gue gambarkan tadi, ternyata kita bisa gambarkan bahwa paket dari placement MSO itu 2 tahun untuk Indonesia. Buktinya dari tahun 2014-2015 prestasi Indonesia yang mungkin nggak terlalu bagus. Di tahun 2016 mereka memberikan prestasi yang bagus. Kemudian 2017 juga nggak bagus. 2018 memberikan prestasi yang bagus dan 2019 juga bagus. Nah, takutnya adalah prestasi yang didapat oleh Jihan kemarin mungkin bakal dipaketin yang sama nih kepada Dinda, dan semoga aja Dinda bisa mematahkan dari kutukan, karena kita tahu bahwa Dinda adalah seorang pemecah dari kutukan-kutukan Yayasan Putri Indonesia juga ya, Wak ya. Oke, kita cukupkan dari spekulasi tentang kutukan yang nggak penting itu. Kita masuk ke dalam peluang dari Dinda untuk mendapatkan crown dari keranjang buah Malopolska ini. Alasan pertama, kenapa Dinda bakal mendapatkan crown Malopolska ini adalah Dinda bukan merupakan seorang public figure yang udah terkenal. Artinya, Dinda adalah seorang ratu yang mungkin sebelumnya kurang terkenal dibandingkan dengan Jihan ataupun siapa gitu, Karina Nagilania. Dan dengan ini MSO mungkin akan meletakkan Dinda di top 5 kembali untuk menaikkan rating dari MSO, atau mungkin ada unsur minta maaf dari kejadian kemarin malam itu. Kemarin malam, tahun lalu maksudnya ya, Wak ya. Alasan kedua, kenapa Dinda bakal mendapatkan crown atau minimal di top 5 ya, Wak ya, SAS Indonesia sudah diperhitungkan di MS. Ya, kita tahu semua bahwa mungkin YPI punya target-target tertentu setiap tahun, dimana ada tahun-tahun YPI fokus kepada Miss Internasional, kemudian ke Miss Universe, dan juga kali ini mungkin bakalan fokus lagi ke siklus untuk meraih crown Miss Supranasional. Hal ketiga yang membuat Dinda layak untuk mendapatkan crown adalah Dinda adalah strong woman. Sejauh ini yang gue lihat ya, Wak ya, kalian bayangkan setelah pemilihan dari Putri Indonesia Jawa Timur, kemudian langsung training dan persiapan untuk Putri Indonesia 2022 kemarin, dan setelah beberapa hari menjabat dari Putri Indonesia, akhirnya Dinda di PP terus bener-bener di press banget untuk mempersiapkan diri ke ajang Malopolska. Hal terakhir yang membuat Dinda bakalan dilirik oleh MSO adalah politik kenegaraan. You know lah what I mean. Ya, kita tahu bahwa Indonesia lagi disorot-sorotnya dengan adanya KTT G20. Jadi sayang banget kalau misalnya MSO nggak memberikan mahkota kepada Indonesia tahun ini, karena benar-benar bisa menjadi sorotan dunia. Apalagi kalau misalnya nanti ada G20 di Indonesia dan Dinda bakalan menjadi bagian dari situ ya, Wak ya. Jadi sayang banget kalau misalnya si MSO keranjang buah ini kagak panjat sosial melalui G20 ini. Gue cuma bilang masalah ini aja, bocoran sedikit lah ya, Wak ya. Itulah beberapa hal perbandingan antara kutukan-kutukan yang siklus enggak terkenal tadi ya, Wak ya, dan juga peluang dari Dinda Cruciala untuk mendapatkan crown dari Miss Supranational. What do you think, Wak? Apakah kalian punya opini pribadi? Silahkan komentar di bawah dan kontrol komentar kalian dengan komentar-komentar yang bijaksana, karena gue tahu bahwa Wak di sini benar-benar orang yang teredukasi tinggi dan juga orang yang sopan. Thank you Wak udah nonton dan klik video ini. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan dengan cara mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share-nya. Dan mari sama-sama kita raih 5.000 subscriber ke depan. See you to the next video, Wak. Kalian bisa memberikan segala saran, opini, dan juga kritik dan juga masukan melalui DM Instagramnya aku @odiwayuna. Di sana kita bisa jumpa dan bincang-bincang masalah topik pageant.